Pernahkah kamu merasa hidupmu sedang berada di puncak? Semuanya terasa mudah dan penuh keajaiban. Namun tiba-tiba perlahan-lahan segalanya meredup. Masalah kecil mulai muncul, kecemasan kembali datang, dan kamu merasa kehilangan sentuhan ajaib yang sebelumnya kamu miliki. Jika itu terjadi, tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar bersyukur? Banyak dari kita menganggap syukur sebagai sebuah tindakan satu kali jalan. Padahal, syukur adalah sebuah napas. Syukur adalah sistem operasi di dalam sel-sel tubuhmu. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar ucapan terima kasih. Kita akan bicara tentang bagaimana menjadikan syukur sebagai identitas bawah sadarmu, bagaimana membangun relasi pribadi dengan semesta, dan bagaimana kamu bisa menjadi saluran karunia yang tak terbatas di bumi ini. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kita bahas hari ini adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan yang tidak akan pernah tertutup lagi. Mungkin saat ini kamu sudah mempraktikkan syukur setiap hari. Kamu sudah mulai merasakan bagaimana hari-harimu berubah. Syukur mulai mengalir di dalam sel-sel di tubuhmu, menjadi pola di benak bawah sadarmu, dan kamu bahkan tidak bisa membayangkan lagi bagaimana cara menjalani hidup tanpa syukur. Namun, ada satu jebakan yang sering menimpa kita, kesibukan. Ketika kita terlalu sibuk dan mulai lupa mempraktikkan syukur, setelah beberapa waktu, keajaiban itu akan mulai menguap. Kamu harus menyadari bahwa keajaiban di dalam dirimu adalah sebuah instrumen, sebuah kompas atau tuntutan yang memberitahu kondisi spiritualmu. Hidupmu adalah cermin. Jika kamu memperhatikan hidupmu dengan cermat dan kamu menemukan bahwa kamu mulai merasa tidak bahagia, itu adalah alarm. Itu adalah tanda bahwa kamu harus meningkatkan dosis latihan syukurmu. Jika masalah kecil mulai muncul di area keuangan, kesehatan, atau relasi, jangan panik. Jangan dibutakan oleh tampilan luar yang seolah-olah buruk. Sebaliknya, segera tingkatkan latihan ajaib syukur di area tersebut. Kamu tidak boleh lagi tertipu oleh drama kehidupan. Kamu harus mencari kebaikan untuk disyukuri di dalam setiap situasi, sekecil apapun itu. Karena saat kamu fokus pada kebaikan, masalah itu akan menghilang seperti hembusan asap. Ingatlah prinsip ini, apa yang kamu fokuskan akan mengembang. Ketika kamu fokus pada kebaikan, kamu sebenarnya sedang mengundang lebih banyak kebaikan untuk datang. Ada satu tingkatan yang lebih tinggi, sebuah tingkatan yang bisa membawa kamu pada kelimpahan yang benar-benar tak terbatas. Cara untuk mencapainya adalah melalui relasimu dengan semesta, atau jika kamu lebih nyaman menyebutnya, roh atau Tuhan. Seringkali, kita menganggap semesta sebagai sesuatu yang jauh di sana, sesuatu yang terpisah dari diri kita. Kita memandang ke arah langit saat memikirkannya. Memang benar semesta ada di atasmu, tetapi kamu harus menyadari bahwa semesta juga ada di bawahmu, di belakangmu, di sisimu, dan yang paling penting, semesta ada di dalam dirimu. Ketika kamu mengerti bahwa kekuatan besar yang menciptakan galaksi ini juga bersemayam di dalam dirimu, perspektifmu akan berubah total. Kamu akan sadar bahwa semesta ada untukmu. Semesta menginginkan kamu memiliki lebih banyak hidup, lebih banyak kesehatan, lebih banyak cinta, dan lebih banyak keindahan. Saat kesadaran ini muncul, syukur yang kamu rasakan bukan lagi syukur yang terpaksa. Itu adalah syukur yang murni. Dan pada saat itulah kamu membangun relasi yang pribadi dan akrab dengan semesta. Semakin murni syukurmu, semakin akrab hubunganmu dengan kekuatan penciptaan ini. Dan itulah rahasia untuk mencapai kelimpahan yang tak terbatas. Kamu tidak lagi meminta-minta, kamu hanya menerima karena kamu adalah bagian dari sumber itu sendiri. Ketika kamu telah membuka hati dan pikiranmu secara utuh kepada keajaiban syukur, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kamu bukan lagi sekadar penerima, tapi kamu menjadi saluran. Keberadaanmu akan menyentuh hidup setiap orang yang berhubungan dengan kamu. Kamu akan menjadi saluran karunia yang tak terbatas di muka bumi. Dunia ini seolah-olah menjadi milikmu. Mengapa? Karena ketika kamu akrab dengan semesta di dalam dirimu, tidak ada lagi batasan.
Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan, tidak ada yang tidak bisa kamu miliki, dan tidak ada yang tidak bisa kamu capai. Syukur adalah obat penawar yang paling mujarab. Ia adalah penyembuhan untuk relasi yang hancur, untuk tubuh yang sakit, atau untuk dompet yang kosong. Syukur memiliki kekuatan untuk menghapus ketakutan, cemas, duka, dan depresi dalam sekejap. Sebagai gantinya, ia mendatangkan kejelasan, kesabaran, belas kasih, dan kedamaian pikiran. Syukur tidak hanya menenangkan hatimu, tapi ia mendatangkan jalan keluar dan peluang nyata untuk mewujudkan impianmu. Jika kita melihat sejarah, syukur sebenarnya berada di balik setiap sukses besar. Ilmuwan besar seperti Isaac Newton dan Albert Einstein telah membuktikannya. Mereka bersyukur atas pengetahuan yang mereka terima, dan itu membuka pintu bagi ide-ide serta penemuan baru yang mengubah dunia. Bayangkan jika setiap ilmuwan, setiap dokter, dan setiap teknokrat mengikuti jejak mereka. Batas-batas teknologi, fisika, dan kedokteran yang kita temui saat ini akan segera ditembus. Kita akan melihat kemajuan yang melampaui imajinasi kita di bidang astronomi hingga psikologi. Bahkan, bayangkan jika syukur menjadi mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah. Kita akan melihat generasi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang tidak hanya pintar, tapi penuh kedamaian. Mereka akan memajukan peradaban, mengakhiri perselisihan, dan mendatangkan perdamaian dunia. Bangsa-bangsa yang akan memimpin di masa depan adalah bangsa yang pemimpin dan warganya paling bersyukur. Sebuah bangsa yang bersyukur akan melihat bisnisnya meningkat, penyakit menurun, dan kemiskinan menghilang. Mengapa? Karena hati yang bersyukur tidak akan membiarkan saudaranya kelaparan atau menderita. Syukur akan memicu revolusi yang nyata di seluruh dunia. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Mulailah membawa syukur kemanapun kamu pergi. Masukkan keajaiban ini ke dalam setiap gairahmu, setiap pertemuanmu, dan setiap situasi hidupmu. Di masa depan, jika kamu menghadapi situasi hidup yang sulit, sebuah tantangan yang membuatmu merasa kehilangan kendali, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cemas atau takut. Sebaliknya, berhentilah sejenak. Berpalinglah kepada keajaiban syukur. Bersyukurlah atas hal-hal lain yang masih baik di hidupmu. Saat kamu secara sengaja berterima kasih atas kebaikan yang ada, situasi sulit di sekitarmu akan mulai berubah secara ajaib. Ucapkan kata-kata ajaib itu, terima kasih. Ucapkan dengan suara keras, jika perlu, teriakan dari puncak atap, bisikan di dalam hati, atau rasakan getarannya di dalam jiwamu. Tetapi mulai saat ini, jangan pernah melangkah tanpa membawa daya ajaib syukur bersamamu. Mungkin kamu bertanya-tanya secara logika, bagaimana mungkin sebuah perasaan syukur bisa mengubah situasi fisik yang sedang kacau? Kamu harus memahami bahwa syukur bukan sekadar emosi yang lewat begitu saja. Ia adalah sebuah frekuensi energi yang mengubah struktur biologis dalam tubuhmu. Ketika kamu bersyukur, otak kamu melepaskan dopamin dan serotonin, dua neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa bahagia dan ketenangan. Ini berarti, secara medis, kamu sedang memprogram ulang sistem sarafmu untuk tidak lagi berada dalam mode bertahan hidup, melainkan berpindah ke mode pertumbuhan dan pemulihan. Inilah alasan mengapa para tokoh besar dunia tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa syukur. Mereka mengerti bahwa untuk mengubah dunia di luar sana, mereka harus terlebih dahulu mengubah dunia di dalam diri mereka. Kamu tidak bisa menarik kelimpahan jika di dalam hatimu masih tersimpan rasa kekurangan. Kamu tidak bisa menarik kesehatan jika pikiranmu terus-menerus terfokus pada rasa sakit. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan apa yang kamu miliki sekarang dengan apa yang kamu impikan di masa depan. Coba perhatikan perubahan kecil yang terjadi saat kamu mulai menjadikan syukur sebagai pola bawah sadarmu. Peluang-peluang yang tadinya tertutup mulai terbuka dengan cara yang tidak masuk akal. Orang-orang yang tadinya sulit diajak bekerja sama, tiba-tiba menjadi sangat membantu. Uang mulai mengalir dari sumber-sumber yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Ini bukan kebetulan,
Ini adalah hukum tarik-menarik yang sedang bekerja secara matematis, karena kamu telah menyelaraskan energimu dengan energi kelimpahan semesta. Namun, kamu harus berhati-hati agar tidak membiarkan syukurmu menjadi sebuah rutinitas yang kosong tanpa perasaan. Syukur yang sejati adalah ketika kamu merasakannya sampai ke tulang rusukmu. Saat kamu mengatakan terima kasih, biarkan setiap sel di tubuhmu ikut bergetar. Ingatlah, semesta tidak merespons kata-katamu, ia merespons frekuensi perasaanmu. Jika saat ini kamu merasa sedang berada di titik terendah, jangan menganggapnya sebagai akhir. Anggaplah itu sebagai lahan subur untuk menanam benih syukur yang paling kuat. Semakin gelap situasinya, semakin terang cahaya rasa syukurmu akan bersinar. Ketika kamu bersyukur di tengah badai, kamu sebenarnya sedang mendeklarasikan kepada semesta bahwa kamu adalah penguasa atas nasibmu sendiri. Kamu bukan lagi seorang pemain di dalam drama kehidupan, melainkan sutradara yang sedang menulis akhir cerita yang bahagia. Jadikan setiap tarikan napasmu sebagai bentuk terima kasih, dan saksikan bagaimana seluruh dunia mulai bergerak untuk mendukungmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Hidup yang ajaib, penuh kelimpahan, dan kebahagiaan sejati, bukanlah sesuatu yang harus kamu cari di luar sana. Jawabannya sudah ada di bibirmu, sudah ada di dalam hatimu. Ia hanya menanti kamu untuk memunculkannya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin kita melakukan sebuah aksi nyata. Mari kita mulai revolusi syukur dari sini, dari komunitas kita. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang paling kamu syukuri hari ini tentang dirimu sendiri, dan tutup dengan kalimat, semesta ada di dalam diriku. Mari kita penuhi kolom komentar dengan energi kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Mari kita saksikan bagaimana energi ini merubah frekuensi hidup kita bersama. Ingatlah kata-kata Thomas Carlyle. Sesudah semua ilmu pengetahuan, dunia ini masih merupakan mukjizat, sangat indah, tak bisa dipahami, dan ajaib bagi siapapun yang mau memikirkannya. Dunia ini adalah mukjizat, dan kamu adalah bagian dari mukjizat itu. Jangan pernah ragu pada kekuatan yang ada di dalam dirimu. Teruslah bersyukur, teruslah bertumbuh, dan jadilah saluran berkat bagi sesama. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas kehadiranmu di sini, dan terima kasih atas hasil yang luar biasa dalam hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.